Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melipia Pranamata, NIM B1B1211097, UTS Keuangan Negara, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, saya akan menjelaskan tentang APBD kabupaten atau kota. Definisi APBD, anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerima dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam tugas-tugas desentralisasi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan dari pertama, pendapatan daerah, kedua, belanja daerah, ketiga, pembiayaan daerah. Baik, yang pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum. Yang kedua, belanja daerah. Belanja daerah adalah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib dan urusan pilihan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, serta jenis belanja. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ada dua, yaitu transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksud untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran biaya daerah. Baik, saya akan menjelaskan tentang pertama, pendapatan daerah, meliputi A. Pendapatan asli daerah, B. Dana perimbangan, C. Pendapatan lainnya yang sah. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yang dalam periode tahun bersangkutan yang diperoleh dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta
lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 285 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 21 ayat 1 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada pasal 26 ayat 1. Otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri. Pendapatan asli daerah terdiri dari pertama, pajak daerah, yang kedua, retribusi daerah, yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang keempat, lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua, dana perimbangan. Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN guna untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Ada dua dana perimbangan, yaitu A. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Yang B. Dana bagi hasil yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Lalu, yang C, pendapatan lainnya yang sah. Ada 5 pendapatan lain yang sah. Pertama, pendapatan hibah. Yang kedua, pendapatan dana darurat. Yang ketiga, dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten atau kota. Yang keempat, bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemda lainnya. Yang kelima, dana penyesuaian. Lalu yang kedua, belanja daerah meliputi A. Belanja langsung, B. Belanja tidak langsung. Belanja langsung. Yang A, belanja langsung ada 3, yaitu belanja pegawai, yang kedua belanja barang dan jasa, yang ketiga belanja modal. Belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terguna. Pembiayaan yang ketiga, pembiayaan daerah meliputi 2, yaitu penerimaan pembiayaan, yang kedua pengeluaran pembiayaan. Yang pertama, penerimaan biaya. Penerimaan biaya
Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 60 menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah meliputi: pertama, sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; yang kedua, pencairan dana cadangan; yang ketiga, penerimaan pinjaman daerah; yang keempat, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; yang kelima, penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan yang keenam, penerimaan piutang daerah. Baik, yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan mengeluarkan biaya daerah. Pertama, pembentukan dan cadangan. Yang kedua, penyertaan modal pemerintah daerah. Yang ketiga, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo. Dan yang keempat, pemberian pinjaman daerah. Baik, saya akan menjelaskan fungsi APBD. Fungsi APBD ada 4 fungsi, yaitu yang pertama, otorisasi; kedua, fungsi perencanaan; ketiga, pengawasan; yang keempat, fungsi alokasi. Yang pertama, fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD, sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Contohnya, mentransfer dana desa sesuai dengan yang telah dianggarkan, yang digunakan untuk kualitas layanan publik yang di daerah, mencapaikan lapangan kerja secara mengurangi ketimpangan antar daerah. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah desa. Yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Baik, ada tujuan APBD. Tujuan APBD: setiap tahun pemerintah menyusun APBD. Tujuan menyusun APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan di daerah demi mencapai peningkatan produksi, meningkatkan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pada akhirnya, semua itu ditunjukkan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual, berdasarkan pasal Undang-Undang 1945.
serta untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai kesejahteraan dalam pertumbuhan ekonomi daerah secara merata. Baik, ada tahapan penyusunan rancangan APBD. Yang pertama, rencana kerja pemerintahan daerah. Yang kedua, kebijakan umum APBD. Yang ketiga, prioritas plafon anggaran sementara. Yang keempat, rencana kerja dan anggaran SKPD. Yang kelima, rancangan Perda APBD. Yang keenam, Perda APBD. Tahapan penyusunan rancangan APBD. Pertama, rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan APBD berdasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Apabila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rencana jangka panjang daerah, merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun, rencana jangka menengah daerah, merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun, dan rencana kerja pemerintahan daerah merupakan perencanaan tahun daerah. Kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara suatu jabatan antara proses perumusan kebijakan dan penganggaran merupakan hal penting dan mendasar agar kebijakan menjadi realitas dan bukan hanya sekedar harapan. Prioritas plafon anggaran sementara. Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberi kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan perangkat daerah setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga, rencana kerja dan anggaran. Menurut Pasal 89 ayat 3 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, setelah ada nota kesepakatan tersebut di atas, tim anggaran menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan yang harus ditertibkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rancangan Perda. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Baik, ada juga contoh postur APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan APBD Kabupaten Bungo.
Penetapan perdana tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Bupati tentang penjabaran APBD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bungo tahun anggaran 2018. Postur APBD untuk tahun anggaran 2018 dapat dilihat baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Pada sisi pendapatan Kabupaten Bungo masih sangat tergantung kepada dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang mencapai 78,66% dari total penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan. Sedangkan pendapatan asli daerah hanya memberikan kontribusi 10,41% kepada penerima daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian dana transfer dari pemerintah pusat meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana desa, dan dana operasional sekolah. Selanjutnya, dana transfer dari Provinsi Jambi meliputi bagi hasil pajak dan bantuan keuangan untuk baik. Kesimpulan APBD disusun sebagai pedoman pendapatan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dan tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi daerah dengan adanya APBD sebagai pedoman. Kesalahan pemborosan dan penyelewengan pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang mengurangi pendapat dihindari. Baik, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.